bulan Ramadan kelak di akhir bulan akan menerima pahala di hari Lebaran. Mengamalkan citra warga Semarang yang terbuka lurus dan berbicara apa adanya tanpa ada perbedaan antara ungkapan hati dengan ungkapan lisan. Dan inilah sumber inspirasi bagi bentuk-bentuk kostum dari Semarang Night Carnival 2016 Fantasi Barat Kendor. Terima kasih dan tepuk tangan yang punya buat Putra Semarang. Berikutnya kita satu dari Kabupaten Brebes. Yang kedua dari Dekranasda Kabupaten Brebes. Kota Brebes selain terkenal dengan ikonnya telur asin, siang hari ini juga menghadirkan duta-dutanya yang cantik-cantik dan ganteng dengan busana yang keren ya, dengan inovasi-inovasi kebanggaan dari Kota Brebes. Ini pastinya juga pakai batik dari Brebes ya Mas ya. Pastinya semua mengangkat budaya tradisional dari masing-masing kabupaten kota se-Jawa Tengah dengan nuansa tradisionalnya, mengangkat budaya kearifan lokal masing-masing daerah. Iya, ada bawang merah, ada telur asin, dan juga apa itu satunya? Ya sepertinya makanan khas juga dari Kabupaten Brebes diserahkan kepada beliau Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih untuk nominan dari Kota Brebes. Baik, tepuk tangan yang mulia dengan terima kasih Kabupaten Brebes. Dan selanjutnya sudah kita lihat inilah kontingen dari tuan rumah. Tepuk tangan semangat tuan rumah, mana bos mulia. Berikan sambutan yang meriah untuk Dekranasda dari Kota Magelang. Kota Magelang menyuguhkan karnival bertema Magelang Heritage, mengusung karakter yang menjadi ciri khas Kota Magelang. Karakter Mangara menggambarkan
terinspirasi menara air peninggalan Belanda yang menjadi landmark Kota Magelang. Satria Tunggal Pertiwi, Magelang sebagai pusat pendidikan militer. Dan juga Pantera Agni atau Macan Api. Terinspirasi maskot Lokananta dengan filosofi harimau sebagai hewan yang kuat dan berkuasa, melambangkan pasukan yang siap menjaga kedaulatan Ibu Pertiwi. Gelatik manis terinspirasi dari gelatik madu burung khas Kota Magelang. Juga ada Manika Sekaring Tidar, menggambarkan keberagaman flora dan keaslian bukit yang dijuluki Paku Tanah Jawa. Sekali lagi aplaus yang meriah untuk persembahan Kota Radio Magelang. Terima kasih Kota Radio Magelang. Keren sekali. Selanjutnya kita sambung, ini dia deklarasi dari Kabupaten Grobogan. Kabupaten Grobogan mengusung semangat perjuangan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Kabupaten Grobogan menampilkan 6 busana karnival yang dirancang untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71. Dan busana karnival ini berbahan baku sebagian besar dari batik Grobogan yang kemudian digabungkan dengan bahan-bahan lainnya. Warna merah sengaja ditonjolkan melambangkan semangat pengrajin batik untuk tetap eksis mengembangkan hasil produksinya. Semangat yang berkobar ini akan terus dan terus ada. Semangat membangun, semangat berkarya, dan semangat yang tiada padam. Di Kabupaten Grobogan ada 38 kelompok usaha bersama pengrajin yang telah bergabung menjadi Paguyuban Batik Grobogan, merupakan wadah untuk saling berbagi, berkomunikasi, dan mengembangkan batik Grobogan menjadi batik yang semakin baik dari segi kualitas, desain, motif, maupun pewarnaan. Terima kasih Kabupaten Grobogan dan sudah bersiap. Di belakangnya ada dari mana dia? Selanjutnya ada deklarasi dari Kabupaten Mempersembahkan dengan 6 jenis kostum mengangkat tema ikan gurame berselendang batik Banyumasan. Ya, Banyumas adalah surganya gurami dan altural budaya ikan gurami mewujudkan budidaya berkelanjutan yang mampu diandalkan untuk memenuhi kebutuhan pangan sekaligus sebagai penggerak perekonomian. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI menetapkan Desa Bogi, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas sebagai Desa Minapolitan, kawasan klaster perikanan yang tumbuh dan berkembang seiring berjalannya sistem dan usaha agribisnis yang mampu melayani, mendorong, menarik, dan menghala kegiatan pengembangan perikanan. Banyumas sebagai kawasan ekonomi unggulan dengan komoditas utama perikanan gurame. Tradisi batik Banyumasan sesuai dengan ciri wong Banyumas yang bersifat
Kami ucapkan selamat datang kepada beliau Ibu Gubernur Jawa Tengah, Ibu Hajah Atiqah Ganjar Pranowo yang sudah hadir di tengah-tengah kita selaku Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Tengah. Gurame, ya, ceweknya lugu-lugu tapi bisa bikin rame ya, bisa membuat semangat hadirin yang datang siang hari ini dalam rangka menyambut hari ulang tahun Provinsi Jawa Tengah yang ke-66. Baik, selanjutnya kita sambut ini dia Dekranasda dari Kabupaten Temanggung. Yang diberi nama Nini Puspawira, sebuah karya dari seorang desainer juga, Hanif Masha. Kostum ini Puspawira bersama dari Kabupaten Temanggung ini menggambarkan sebuah model busana dengan corak-corak dan motif-motif prasasti Gondo Suli. Dan juga dengan nuansa kostum eksotema tembakau, ini karya Jumratun Nabisya. Ini menggambarkan atau konsep eksotema tembakau wujud dari komunitas utama yang menjadi unggulan Kabupaten Temanggung, yaitu tembakau. Selanjutnya adalah kostum bermata Temanggung karya Kusminanto Warno. Dalam kostum ini permata dijadikan sebagai kekayaan Kabupaten Temanggung, baik flora, fauna, dan kebudayaan. Dan juga menampilkan kostum Citra Bumi Tirta Lestari, karya dari Ekaria Sukesti, menggambarkan citra Bumi Tirta Lestari yang diinspirasi dari mata air Sungai Progo yang bernama Jumprit, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Ya, dan busana yang selanjutnya yaitu eksotika ayam cimani. Ini terinspirasi dari salah satu jenis ayam lokal, khususnya di daerah Kedung. Dan juga ada kostum The King of Temanggung karya Nur Amin. Kostum ini menggambarkan sebuah imajinasi tentang seorang putri dan cantik jelita. Baik, langsung saja kita sambut. Ini dia Dekranasda dari Kabupaten Klaten. Kabupaten Klaten mengusung Klaten yang sedang populer. Wisatawan lokal dan wisata nasional sering berkunjung ke Purwok. Tempat wisata tadi bisa Isarawan selain dapat berenang juga bisa melakukan snorkeling serta foto bawah air. Sungguh mengadukan alam di Kabupaten Klaten. Mata air Purwok jernih dan melimpah sehingga menjadi habitat berkembangnya reproduk ikan. Ikan dan batuan dasar Ukul terlihat jelas dari permukaan. Panorama bawah air Purwok yang membedakan dengan sumber mata air lain. Tidak kalah menariknya dari
keindahan landscape air kumpul pondok yang dihiasi dengan aneka ikan ditampilkan dalam kolaborasi kain tenun lurik ATBM khas Klaten dan tarian kontemporer. Terdiri dari satu ikon air yang indah bergelombang, satu ikon ikan besar dan 4 ikan-ikan kecil yang menari dengan lincah. Oke, aplaus yang meriah dan terima kasih untuk persembahan dari Kabupaten Klaten. Dan selanjutnya kita sambut Dekranasda dari Kabupaten Wonosobo. Adalah sebuah legenda zaman Mataram kuno yang menceritakan tentang pemberontakan Kebo Martue. Dewi Ratu Kentonowumu memberikan sayembara. Siapa saja yang bisa mengalahkan Kebo Martue akan dijadikan suami. Jamal Wulan adalah sosok rupawan yang mampu mengalahkan Kebo Martue. Walau ia sudah memiliki istri Ratu Anjasmara, namun ia tetap menikahi Dewi Ratu Kentonowumu. Dan cerita ini selalu menjadi cerita utama dalam tari topeng tradisional di Kabupaten Wonosobo. Dan topeng adalah salah satu kerajinan khas Kabupaten Wonosobo. Selain itu, Kabupaten Wonosobo juga memiliki sentral produksi bambu cendani yang sudah diekspor ke berbagai mancanegara. Anyaman bambu dan tikar paten juga bagian dari banyaknya kreasi seni pria di Wonosobo. Unsur kemewahan kerajaan Mataram kuno dipadukan dengan hasil kerajinan daerah yang etnik, menjadikan karya ini memiliki konsep yang kuat. Baik, aplaus yang meriah buat Kabupaten Wonosobo. Terima kasih penampilannya yang sangat keren, mengangkat cerita Kebo Martue yang merupakan legenda dari Kabupaten Wonosobo. Baik, selanjutnya kita sambut dengan meriah. Ini dia Dekranasda dari Kabupaten Wonogiri. Ya, kontingen selanjutnya ini adalah Dekranasda dari Kabupaten Wonogiri yang mengusung tema Batik Wonogiri Uri-uri tradisi mengayuh jati diri. Dan budaya lokal dari Kabupaten Wonogiri. Kostum dengan tema Wahyu Tumurun. Batik Wonogiri dengan motif Wahyu Tumurun bertujuan untuk menggerakkan batik asli Wonogiri ke luar daerah. Berikutnya kostum dengan tema Ketela Pohon. Ketela Pohon identik dengan Wonogiri, salah satu jenis tanaman yang sangat mudah hidup walaupun di daerah tandus seperti Wonogiri, dan tanaman yang sederhana tetapi kaya akan
karbohidrat, dan kolesterol. Kostum selanjutnya adalah dengan tema gajah. Tema gajah dimaksud Wonogiri mempunyai waduk yang sangat populer, yaitu waduk Gajah Kulkur. Disusul kostum dengan tema air. Waduk Gajah Kulkur mempunyai potensi air yang sangat melimpah dan tentunya sangat bermanfaat untuk pertanian masyarakat Kota Wonogiri. Selanjutnya adalah kostum dengan tema batu aktif atau batu mulia. Bumi dan pegunungan Wonogiri kaya akan kandungan alamnya, diantaranya adalah batu mulia atau batu aktif. Agak mundur ya, agak mundur joggingnya ketutupan. Dan yang terakhir adalah persembahan kostum dengan tema gamelan. Mengusung tema Ritus Ratu Agung, Gemarancah Bertalu, ini juga Irama Jeddah. Ini mengiringi kontingen dari Kabupaten Blora. Baik, hadirin yang berbahagia, mohon maaf ada sebelum kita lanjut. Ya, dari Kabupaten Blora ini diusung tema Ritus Ratu Agung. Gemarancah Bertalu Kendang Kuno berbunyi persatuan bersama-sama. Teriak semua berjalan berarah dengan panci berkibar dua garis putar membawa kancing. Sekali suara suluk menyerang. Arah-arahkan semakin jelas di belakang membawa panji terlihat panglima perang penuh wibawa, penjaga dan pengayom tameng dari segala mara bahaya. Dengan karisma yang dibawa oleh sang panglima, musuh akan bersimpuh, penghalang pun akan sirna. Dialah panglima perang Gembong Amijoyo dengan perwujudan dasar mukanya. Menciptakan kedamaian, Panglima Perang Gembong Amijoyo dengan perwujudan dasar mukanya itu mengayungi seluruh kabupaten Blora dan menjadi tameng sang ratu adalah tugas utama yang diemban sang panglima. Dan tepat di belakang sang Ratu Agung, Dewi Sri berjalan dengan keanggunannya, melambang kemakmuran dan kesejahteraan bumi Kabupaten Blora. Melangkah anggun, menebar benih-benih kemakmuran, diikuti langkah ringan hewan kesayangan sang Dewi, yaitu seekor burung merak hijau. Burung molek dengan keindahan bulu yang bersurai bertata permata, wujud dari kandungan keindahan alam Blora. Musik mengalun lembut diiringi gerak gemulai penari kayu. Dengan keteguhan hati, keikhlasan penuh, mereka menari sebagai wujud syukur atas limpahan kemakmuran dari Yang Maha Kuasa. Sedulur sikap atau masyarakat Samin mengucap Oke, itu tadi persembahan dari Dekranasda Kabupaten Blora. Selanjutnya kita akan sambut Dekranasda dari Kabupaten Pekalongan. Atau organ adalah tirai bertingkat untuk melindungi dari cahaya atau pandangan agar tidak terhembus
juga fleksibilitas bambu mencerminkan daya hidup manusia dalam menghadapi badai kehidupan. Kaum dan bambu bersama-sama hadir dalam kostum menyelimuti tubuh dengan estetika nilai. Dan saung-saung ini didesain oleh Renbatik Karnival dari Surakarta.
Bambu Demak. Perpaduan antara batik dan Demak yang tampak meriah dan unik. Busana karnival wanita dengan motif belimbing sebagai salah satu maskot kabupaten, menjadikan kostum ini menyerupai pohon belimbing yang siap dipanen. Sedangkan untuk busana karnival pria mengangkat salah satu pendiri kerajaan Islam Demak adalah Ki Ageng Selo yang berwujud seekor naga yang bersayap dan mengabarkan betapa hebat dan kuatnya sosok Ki Ageng Selo. Busana selanjutnya adalah busana karnival wanita dengan mengangkat motif cumi-cumi yang diapresiasikan sebagai baju karnival yang tampak eksotik. Dan dari kostum karnival yang menjadi inspirasi batik khas Demak sebagai warisan budaya leluhur kerajaan Demak. Ya, kami ucapkan terima kasih untuk deklarasi dari Kabupaten Demak. Dan juga kami mohon perhatian untuk Saudara Joko Sunarto dari Kota Semarang dan juga Fatma Adi Sanjaya dari Wonosobo. Kami mohon juga merupakan diri untuk dapat mendapatkan penghargaan untuk kantong. Kota Pekalongan membawa 5 buah kostum dengan tema Pesona Kota Kreatif Dunia. Dinobatkannya Kota Pekalongan pada tanggal 1 Desember tahun 2014 sebagai Kota Kreatif Dunia oleh UNESCO di bidang kerajinan dan kesenian rakyat. Creative City of Craft and Folk Art menjadi inspirasi diangkatnya kerajinan dan seni rakyat yang disatu padukan dalam kostum yang menawan. Batik khas Pekalongan yang merupakan refleksi keberagaman budaya yang hidup dan tumbuh di Kota Pekalongan dengan unsur bahan alam yang ramah lingkungan, menjadikan kostum karnaval Pesona Kreatif Dunia Pekalongan begitu
tersebut akan mengangkat citra Kabupaten Magelang yang disimbolkan dengan Putri Yanti Tandu, sedangkan para pengiring menyimbolkan ragam potensi yang ada. Ya, ini dari Kabupaten Magelang memberikan citra Magelang untuk Ibu Ketua Diklat dan Bidang Tengah, Ibu Federasi Konferensial Pranowo. Dan kita juga dapat ya Mas ya.
baik untuk orang lain. Busana ini diperagakan oleh Rahayu, salah satu siswi dari kelas 11 jurusan Tata Busana. Kostum kedua adalah eksotis bambu yang memiliki filosofi bahwa manusia harus bermanfaat ketika dibubuhkan. Secara sosial memiliki akar yang kuat, mampu menjaga diri dan keluarga, serta mengayomi masyarakat. Busana ini diperagakan oleh Dani Ismail, siswa kelas 10. Kemudian Dewi Sri merupakan simbol makhluknya pertanian sebagai wanita yang anggun mampu menggambarkan eksotisme alam dari Kabupaten Semarang. Busana ini diperagakan oleh Wika, siswi kelas 12 Tata Busana. Busana selanjutnya adalah Misteri Baru Keliti. Rawa benih-benih legenda baru keliti yang diartikan sebagai pelindung bagi semua manusia maupun alam sekitarnya. Misteri Baru Keliti diberangkatkan oleh Satrio Yunianto, kelas 11 Tata Busana. Serikandi menantang globalisasi. Kuatnya tegak Serikandi mengalami keprajuritan, mampu melambangkan bahwa wanita juga mampu yang menjadi motivasi bagi perempuan masa kini untuk cerdas dan siap dalam menghadapi kemajuan globalisasi. Dan busana diberangkatkan oleh Novi, siswi kelas 11 Tata Busana. Ya, sekali lagi ini adalah kontingen dari Dekranasda Kabupaten Semarang yang akan melanjutkan perjalanan dari Lampung. Terima kasih untuk Kabupaten Semarang. Ya, selanjutnya langsung saja kita sambut Ria Dekranasda dari Kabupaten Kebumen. Eksotika karya alam Kebumen yang merupakan tema yang diusung dari Kabupaten Kebumen dalam Festival Dekranasda tahun 2016 ini. Kebumen sebagai salah satu kota di Jawa Tengah yang memiliki ruangan sebagai ikonnya, tersebar dari selatan wisata alam pantai, gua dan laut. Karangbolong sebagai tempat pengolahan ruangan menebarkan jaring-jaring nelayan seperti nelayan pantai, pedalaman. Cagar alam pemandian Krakar dalam Anget Banyu Sumiter. Bahan-bahan alam, bambu, sabut kelapa, anyaman pantai di tangan para pengrajin menjadi karya yang sangat indah, unik, memiliki daya tarik kuat dan dituangkan dalam ahli busana karnival 4 dimensi. Lestarikan laut dan walet, cintailah produk lokal. Ya, ini penampilan dari Dekranasda Kabupaten Kebumen. Ya, terima kasih untuk Kabupaten Kebumen. Ya, setelah dari Kabupaten Kebumen, langsung saja kita sambut Dilanjutkan Dekranasda dan Kabupaten Batang yang semula adalah hutan jati, konon kedatangan seorang kesatria bernama Ki Baurenso dengan didampingi istrinya Rantang Sari merubah hutan jati itu menjadi sebuah daerah di Kabupaten
ukiran yang ada pada puncak menara. Dan budaya Islam yang dijadikan menara sebagai tempat mempraktikkan azan tanda masuknya waktu sholat. Kudus juga tidak kalah menarik karena mempunyai kuliner khas, yaitu soto kebo alias soto kerbau dan juga pindang kebo. Kudus mempunyai hasil pertanian yang khas, yaitu buah pari jono. Mitosnya menarik dari buah ini, namun bagi ibu hamil dianjurkan untuk makan buah ini agar anak yang dilahirkan bisa berwajah tampan, cantik dengan kulit halus dan lembut. Sayang ibu kita sudah berangkat ya, untuk memastikannya ya. Dan saya lagi dulu para kontingen bahwa pengumuman juara akan diumumkan hari ini juga. Untuk itu seluruh kontingen kami mohon untuk tidak berpulang ke daerah masing-masing dulu ya. Kita mendengarkan pengumumannya dan persembahan yang menampilkan kostum Satria Dia, Eksotika Serayu Indah dan juga Putri Kencana Ayu. Dieng adalah dataran tinggi yang berada di bagian utara wilayah Banjarnegara dengan pemandangan yang elok dan produksi keragaman budaya yang agung. Kostum ini terinspirasi dari para raja yang berada di kawasan Dieng. Kostum ini menggambarkan betapa gagahnya Satria Dieng. Kostum kedua adalah Eksotika Serayu Indah. Sungai Serayu mengalir dari daerah Dieng dan bermuara di Laut Selatan. Dan aliran sungai Serayu berkelok-kelok bagaikan gelang melayang dan sekelilingnya diselimuti pemandangan elok, sehingga sungai Serayu tampak anggun. Indah Serayu inspirasi busana ini. Perpaduan warna merah dan coklat menjadikan kostum ini semakin elegant. Kostum selanjutnya adalah Putri Kencana Ayu, terinspirasi dari cerita rakyat di Desa Medayu, Kecamatan Wangdadi yang diasingkan dari keraton. Karena ibunya selalu dikejar-kejar raksasa, kostum ini tercipta dengan warna khas pedesaan dan mencerminkan kelahiran sang putri. Dan 25 kontingen sudah berlalu di hadapan kita. Ini saatnya para dewan juri ini kayaknya mulai bingung, mulai pusing untuk menentukan siapakah 25 kontingen yang akan menjadi juara nanti. Karena dari 25 kabupaten kota, kontingen yang ikut semuanya keren-keren, inovatif dan penuh semangat tentunya dia.
seluruh kontingen peserta karnival dari masing-masing kabupaten kota yang ikut peran serta tadi, kami mohon untuk merapat juga karena sesaat lagi juga akan kita umumkan untuk juara-juaranya. Dan juga perlu diketahui Bapak Gubernur bahwa tadi sudah berlangsung jalannya karnival yang sangat meriah, disambut antusiasme warga Kota Magelang walaupun diguyur hujan. Di ruang kerja beliau, di balik meja beliau ada tulisannya kiwa kopling kanan gas. Apa itu, Mas? Pokoknya masalah sing ra penting-penting rasa tiga gas kata dia Pak. Yang penting untuk masyarakat sing penting-penting wae gitu. Oleh Dekranasda Kabupaten Banyumas. Untuk mewakili dari masing-masing ketua Dekranasda untuk maju ke depan. Ayo mohon ketua Dekranasda Kota Semarang untuk berkenan maju ke depan. Selanjutnya, Dekranasda Award terbaik 3 diraih oleh Dekranasda Kota Magelang. Selanjutnya, Dekranasda Award terbaik 5 diraih oleh Dekranasda Kabupaten Wonogiri. Selanjutnya, Dekranasda Award terbaik 6 diraih oleh Dekranasda Kota Pekalongan. Selamat untuk ke-6 penerima penghargaan pemenang Dekranasda Award 2016. Ini juga hadir sahabat saya nih, ada Mbak Tia Daviardi yang juga mewakili dari ketua Dekranasda Kota Semarang. Selamat Bu Tia. Dan selanjutnya kita akan umumkan penghargaan pemenang dengan total nilai 870. Selamat untuk Kabupaten Blora. Kepada pembina Dekranasda Award terbaik 1 diraih oleh Kabupaten Banyumas. Selanjutnya, Dekranasda Award terbaik 2 diraih oleh Dekranasda Kota Semarang. Selanjutnya, Dekranasda Award terbaik ketiga diraih oleh Dekranasda Kota Magelang. Dekranasda Award terbaik 4 diraih oleh Dekranasda Kabupaten Rembang. Dekranasda Award terbaik 5 diraih oleh Dekranasda Kabupaten Wonogiri. Dan Dekranasda Award terbaik 6 diraih oleh Dekranasda Kota Pekalongan. Ya, selanjutnya adalah penyampaian penghargaan pemenang lomba desain batik. Yang pertama kategori umum, desain motif kreatif terbaik 1 diraih oleh Joko Sunarto dari Kota Semarang. Kami mohon perwakilan kontingen Brebes dan Pati, perwakilan sekali lagi untuk perwakilan dari kontingen Brebes dan Pati untuk harapan 1 dan 2 untuk karnival, untuk mohon segera menempatkan diri untuk mendapatkan penghargaan atau